Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pernahkah kamu membaca sebuah novel? Apa yang kamu dapatkan setelah membaca novel tersebut? Jika dicermati, novel-novel tersebut menceritakan kehidupan yang ada kaitannya dengan latar sosial budaya pengarangnya kan? Itulah kira-kira yang akan kita pelajari dalam video ini, yaitu menikmati novel. Pokoknya tonton video ini sampai akhir ya. Selamat datang di channel YouTube kami. Bagi kalian yang baru nonton, silahkan klik tombol subscribe sekaligus loncengnya supaya kami semakin semangat untuk membuat konten yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Nah, pada pelajaran sebelumnya kamu telah belajar tentang novel sejarah. Mengapa novel sejarah terlebih dahulu yang dipelajari? Nah, membaca novel sejarah tentunya lebih mudah karena ceritanya didasarkan pada latar sejarah. Latar tersebut pastilah sudah kamu kenali. Artinya, kamu sudah mengenali novel yang ceritanya sudah dikenali. Sekarang, kamu akan menikmati novel lebih luas lagi karena novelnya bersifat lebih umum. Seperti ketika mempelajari novel sejarah, pada kesempatan ini kamu juga akan diajak untuk belajar tentang novel secara umum dan merancang sebuah novel nantinya. Pengertian novel. Novel merupakan karya prosa fiksi atau termasuk juga dalam teks narasi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Untuk memperluas pengetahuanmu tentang novel, kamu tentu saja harus banyak-banyak membaca novel sebagai referensi. Cara ini juga akan mempermudah kamu untuk merangkai kata-kata saat ada kesempatan untuk menjadi novelis. Jadi, harus semangat dalam membaca ya. Sekarang kita akan beralih kepada struktur novel. Sama seperti novel sejarah sebelumnya, di sini struktur novel memiliki 5 poin penting. Yang pertama adalah pengenalan situasi cerita. Pada bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan, dan menjelaskan hubungan antar tokoh satu dengan tokoh lainnya. Baik, yang kedua, pengungkapan peristiwa. Sementara dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai bentuk permasalahan atau pertentangan bagi para tokoh-tokohnya. Nah, tentu saja permasalahan yang dialami lebih kompleks dari cerpen ya. Untuk struktur yang ketiga, yaitu menuju pada adanya konflik. Nah, lalu pada bagian ini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya masalah yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita tersebut. Meskipun terkadang dalam berbagai novel ada yang lebih mengedepankan konflik daripada orientasi. Biasanya novel seperti ini umum terjadi untuk menarik perhatian pembaca. Poin keempat adalah puncak konflik. Nah, puncak konflik merupakan bagian yang disebut juga sebagai klimaks. Bagian inilah yang membuat cerita terlihat lebih seru dan hidup. Serta pada bagian ini pula dibentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya di masa mendatang. Sehingga akan terlihat apa kira-kira perubahan pada nasib tokoh-tokohnya. Ini poin yang kelima atau yang terakhir dari struktur novel, yaitu penyelesaian. Khusus pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib yang dialami oleh tokohnya. Nah, tentu saja setelah mengalami peristiwa puncak konflik loh ya. Namun, perlu kamu ketahui bahwa ada pula novel yang menyelesaikan akhir ceritanya itu diserahkan kepada imajinasi pembaca. Jadi, akhirnya cerita itu dibiarkan menggantung atau tanpa adanya penyelesaian. Sehingga untuk endingnya atau untuk cerita selanjutnya tergantung pengarang hendak memodifikasi ending ceritanya seperti apa.
Bisa saja menggantung atau dijelaskan secara langsung akhir ceritanya. Itu tadi kelima poin tentang struktur novel. Sekarang kita akan berlanjut kepada unsur pembangun novel. Setiap novel pasti memiliki unsur-unsur pembangun di dalamnya, dan unsur pembangun tersebut dapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam cerita tersebut, sementara unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun dari luar cerita. Sebenarnya pada video sebelumnya saya pernah membahas lebih detail mengenai unsur-unsur karya sastra, baik unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik. Nah, jika kamu ingin belajar lebih mendalam mengenai unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik, silakan kamu klik kolom deskripsi maupun rekomendasi di layar video ini ya, guna menuju ke video tentang unsur-unsur karya sastra tersebut. Begitu maksudnya. Akan tetapi, di sini saya akan membahas cukup singkat saja mengenai unsur-unsur tersebut. Mulai yang pertama, yaitu unsur intrinsik. Unsur pembangun dari dalam atau unsur intrinsik meliputi tema, alur, setting atau latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang pengarang, dan amanat. Sementara untuk unsur ekstrinsik meliputi tiga hal, yaitu psikologi pengarang, lingkungannya, serta sosial dan budaya ketika pengarang itu menciptakan karya-karyanya. Oke, selain unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik dalam novel, juga memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, nilai tersebut akan dijadikan pembelajaran hidup bagi pembaca untuk berubah ke arah yang lebih baik. Tentu saja setelah membaca novel tersebut loh ya. Untuk nilai-nilai yang ada dalam novel cukup banyak jenisnya. Kurang lebih ada nilai agama, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, patriotisme, dan lain sebagainya. Nah, pada bagian ini juga saya pernah membahas lebih detail ya mengenai nilai-nilai dalam karya sastra dalam video yang berbeda. Tapi kali ini saya akan menjelaskan cukup singkat saja supaya tidak memakan waktu banyak dan kamu juga bisa belajar lebih mendalam mengenai nilai-nilai ke dalam video yang sudah saya buat tersebut. Baik, berikut nilai-nilai yang ada dalam novel sejarah. Baik, setelah kalian belajar mengenai pengertian, struktur, beserta nilai-nilai yang ada dalam karya sastra atau dalam novel, sekarang kamu juga harus belajar mengenai kaidah kebahasaan yang ada dalam novel tersebut. Nah, kaidah kebahasaan ini ada beberapa poin, kurang lebih ada 7 poin ya. Mari kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokohnya oleh pengarang. Yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Nah, kata ini disebut sebagai kata kerja mental. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, ataupun suasana dalam cerita tersebut. Nah, untuk satu tips yang bisa kamu pelajari dari saya yaitu untuk membuat sebuah novel,
atau menulis novel, kamu harus banyak-banyak membaca dan latihan menulis. Karena kegiatan membaca dan menulis tersebut bisa memberikan inspirasi baru buat kamu menuangkan ide-ide ke dalam bentuk cerita. Dan itu tadi pembelajaran kita mengenai novel secara umum ya. Sebenarnya materi ini nggak jauh berbeda dengan bab novel sejarah yang sudah kita bahas pada semester sebelumnya. Karena secara struktur, baik novel sejarah maupun novel secara umum juga memiliki struktur yang sama, serta kaidah kebahasan yang sama pula. Bedanya, jika cerita sejarah berasal dari kisah nyata yang sudah terjadi, namun diolah menjadi cerita sejarah dalam novel tersebut. Sementara novel pada umumnya atau novel biasa itu berasal dari imajinasi pengarangnya. Baik, itu saja video pembelajaran kita kali ini. Jika kamu menganggap video ini bermanfaat, silakan klik like, comment, and share. Dan bagi kamu yang belum subscribe, silakan klik subscribe dulu ya. Jangan lupa klik loncengnya juga, supaya channel ini semakin berkembang dan semakin semangat untuk membuat konten yang lebih bagus dan kreatif lagi. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video lainnya juga ya.